Oh, come on, man. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Yusra dari Teknik Instrumentasi Kilang Tingkat 3 PMAK Migas. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan jawaban atas soal yang telah diberikan oleh dosen kami, Bapak Wasis, dalam mata kuliah Distributed Control System atau DCS. Ya, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Nomor 1. Sebutkan pengertian dan fungsi dari DCS. Untuk pengertian sendiri di sini yaitu DCS atau Distributed Control System adalah suatu pengembangan sistem kontrol terdistribusi dengan menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya agar didapat pengontrolan dari suatu loop sistem yang lebih terpadu dan dapat dikendalikan oleh semua orang dengan cepat dan mudah. Nah, jadi DCS ini digunakan untuk mengendalikan, memonitor dan mengoptimasi proses variabel serta unit proses lainnya, yang dimana dia ini menjadi suatu sistem kontrol yang terpusat pada control room seperti itu. Dan DCS ini juga digunakan untuk mengontrol proses yang berjalan secara kontinu atau berkelanjutan secara terus-menerus, dan juga bisa digunakan untuk proses dengan tipe discrete, dan skalanya itu juga bisa dari skala menengah hingga skala yang besar. Dan DCS ini juga menggunakan mikroprosesor sebagai pengontrol dari semua parameter yang ada, mulai dari sensor tekanan, temperatur, flow maupun level. Dengan keluarannya adalah valve, namun bisa juga berupa relay maupun PIA. Nah, selanjutnya adalah fungsi DCS. Yang pertama, DCS berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol, monitoring, dan mengoptimalisasi suatu proses. Karena DCS ini dapat mengerjakan banyak proses dalam suatu loop. Kemudian berfungsi sebagai pengganti alat kontrol manual dan otomatis yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan, sehingga lebih mudah untuk pemeliharaan dan penggunaannya. Kemudian sarana pengumpul dan pengolah data agar didapat output proses yang tepat. Jelaskan kelebihan dari DCS. Nomor 2. Nah, kelebihan DCS dibanding sistem kontrol lain antara lain: pertama, fungsi kontrol terdistribusi antara FCS. Nah, jadi ini dilakukan agar fungsi kontrolnya ini bekerja dengan maksimal. Kemudian sistem redundansi, setiap level itu tersedia. Nah, hal ini akan memudahkan jika terjadi trouble karena ada yang standby pada sistemnya, seperti itu. Kemudian modifikasi interlock sangat mudah dan fleksibel. Dan selanjutnya, informasi variabel proses dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan dari user. Maksudnya di sini adalah proses variabel atau PV-nya itu bisa ditampilkan dalam GUI yang bentuknya sesuai keinginan pengguna. Kemudian maintenance dan troubleshooting menjadi lebih mudah seperti itu karena jumlah wiring di lapangan yang lebih simpel, terlebih jika ditambah menggunakan field bus. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan komponen FCS. Komponen FCS itu sendiri itu ada 4, yaitu
CPU, unit catu daya, VLNet coupler, dan modul masukan dan keluaran. Nah, untuk CPU sendiri berfungsi untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi, perintah, dan melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras lainnya untuk menunjang pengoperasian seperti itu. Kemudian atau unit catu daya atau power supply di sini berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung dari FCS itu sendiri dan komponen-komponen di dalamnya. Sedangkan VLNet itu berfungsi sebagai device untuk berkomunikasi dengan sistem bus communication. Dan untuk input-output modul itu berfungsi sebagai model untuk inputan yang akan diolah atau dikontrol seperti proses variabel, antara lain temperatur, flow, level, pressure, dan lain-lain. Dan juga sebagai modul untuk outputan menuju aktuator untuk mengoreksi agar PV sesuai dengan set point seperti itu. Selanjutnya adalah jelaskan fungsi HMI dan MMI. Nah, untuk yang pertama itu adalah HMI atau Human Machine Interface. Nah, HMI ini dia bentuknya seperti komputer, di mana dia ini biasanya dilengkapi dengan keyboard dan mouse dan juga bisa berupa touchscreen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi antara mesin dan operator melalui tampilan layar komputer serta memenuhi kebutuhan pengguna terhadap informasi sistem yang sedang berlangsung. Nah, HMI sendiri dia itu adalah suatu sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. Dan untuk HMI itu terdapat banyak cara untuk membuat sebuah tampilan dari HMI tersebut. Dapat dilakukan dengan aplikasi Visual Studio hingga dengan hardware touchscreen panel. Nah, HMI itu akan memberikan suatu gambaran kondisi mesin, di mana dia itu nanti dapat berupa video, grafik, lampu, dan lain-lain. Dan di mana pada tampilan tersebut operator dapat melihat parameter suatu sistem yang sedang beroperasi. Kemudian adalah MMI. Nah, fungsi utama MMI adalah untuk berkomunikasi dengan modul input-output, local control unit, dan lain-lain. Nah, MMI atau Man Machine Interface itu merupakan sarana bagi operator untuk mengakses sistem otomasi di lapangan, di mana sistem informasi plan yang diambil antara lain variabel proses, status peralatan, alarm, loop control, dan lain sebagainya. Nah, fungsi utama dari MMI tadi seperti yang sudah diketahui, yaitu untuk berkomunikasi dengan modul input output, local control unit, dan lain-lain. Dan juga dia ini memberikan informasi plan yang up to date kepada operator melalui graphical user interface, kemudian grafik trending, report, animasi, dan menerjemahkan instruksi dari operator ke mesin sebagai sarana engineering development station dan merupakan operation station seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu jelaskan perbedaan hot standby dan cold standby dalam sistem redundancy. Pertama dari cold standby yaitu ketika dalam keadaan cold standby, maka sistem sekunder akan berada dalam keadaan mati, di mana sistem ini memiliki kelemahan downtime waktu yang lebih besar dibanding dengan sistem hot standby. Jadi ketika terjadi kegagalan pada sistem utama, maka kita harus menyalakan dulu unit standby, kemudian menunggu prosesnya sampai standby online. Dan ketika menunggu online, harus juga mensinkronkan dengan sistem sebelumnya. Apabila tidak, masalah lain bisa muncul saat switch over seperti itu. Sedangkan untuk hot standby, itu posisi sekundernya tidak diam, maka downtime otomatis akan menjadi singkat karena dalam hot standby sistemnya sama-sama menyala.
Dan pada sistem ini bisa menggunakan switch eksternal untuk beralih dari fungsi utama ke fungsi sekunder. Oleh karena itu, sistem switching bisa diatur kapan harus beralih ke sistem sekundernya. Fungsi host standby ini mirip dengan dual modular redundancy seperti itu. Jadi untuk perbedaan dari dua sistem standby di atas itu adalah ketika dalam keadaan cold standby komponen atau unit sekunder mati, maka terjadi kegagalan dan kita harus menyalakan dulu dan melakukan sinkronisasi saat sistem online. Sedangkan kalau hot standby, komponen sekundernya tetap nyala. Jadi downtime akan dipersingkat dan bisa melakukan switch secara eksternal untuk beralih dari fungsi utama ke sekundernya seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.